Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. UKRIDA, tempat yang tepat untuk menyiapkan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua dan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda. Acara ini, program ini mengangkat berbagai aneka isu, tema yang kita lihat sehari-hari dan melihatnya dari berbagai perspektif keilmuan seperti kesehatan, psikologi, ekonomi, sosial, budaya, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini, program Krida Bagimu Negeri mengambil judul Overthinking. Apakah ada obatnya? Overthinking, apakah ada obatnya? Bersama dengan narasumber Dr. Teresia Citraning Tias, MWH, PhD, SPKJ. Selamat datang di studio, Dok. Terima kasih, Bu Pendeta Santi. Senang bisa datang kembali untuk bersama-sama di sini. Dokter biasa dipanggil Dokter Citra ya, Dok? Betul sekali. MWH ini Master of Women's Health. Of Women's Health. Ya, Master kesehatan perempuan. Ya. Kesehatan perempuan. Baiklah, Dok. Ini judulnya Overthinking. Wah, ini istilah yang ngetren. Ya, betul. Banyak yang datang ya dengan masalah ini lah kita bilang ya. Begitu. Nah, dari mana ini kita memulai ya? Kita sedang membicarakan overthinking ini, Dok. Mungkin sederhananya kita mulai dari yang kita alami sehari-hari kali ya. Karena sebetulnya kan dari dulu orang suka bilang, wah saya sedang kepikiran gitu kan, ya. Kepikiran itu ya bisa yang dimaksud dengan overthinking di sini. Jadi ketika ada sesuatu masalah yang terus dipikirkan secara terus-menerus ya, sehingga orang mungkin sulit tidur, itu bisa dianggap sebagai overthinking. Tapi ada juga pola. Jadi bagaimana kita punya pola sehingga kita sibuk berpikir gitu. Jadi otaknya itu panas jadinya ya. Sibuk memikirkan terus. Nah ini macam-macam sebetulnya. Jadi satu fenomena yang bisa terdiri dari berbagai hal. Tergantung pengalaman apa yang dialami oleh orangnya. Tapi intinya mungkin bahwa ketika kita pikiran kita itu seperti berlebih gitu dibandingkan sama porsi yang kita mau, yang kita nyaman gitu. Sehingga itu bisa mengganggu, bisa membuat cemas, buat kita sulit tidur dan macam-macam lagi. Jadi boleh dikatakan overthinking itu ketika ada timbul kecemasan. Tidak selalu. Ya, tidak selalu. Jadi artinya ada overthinking tertentu. Orang yang berpikiran misalnya memikirkan what if tuh, seandainya kalau nanti terjadi begini bagaimana, kalau terjadi begini bagaimana. Nah, kalau itu berkaitan dengan kecemasan. Tapi bisa aja overthinking yang lain, misalnya contohnya memikirkan, aduh saya kurangnya ini, kurangnya itu. Dia bisa cemas, bisa juga jadi depresi misalnya, bisa. Atau kalau overthinking itu memikirkan masalah pada orang-orang lain, itu juga bisa. Sehingga mungkin jadinya kurang fleksibel, kurang bisa terbuka terhadap orang lain seperti apa. Jadi intinya adalah berlebih ya, ketika pikiran kita tuh sebetulnya bermanfaat buat kita, tapi bagaimana supaya kita bisa menyeimbangkan. Ya. Menyeimbangkan. Jadi tidak berlebih dan tidak kurang menggunakan pikiran kita. Memang secara porsi secara normal begitu. Ya, betul. Orang berpikir itu umumnya harus seperti apa? Apalagi di zaman kini begitu, zaman sekarang ya. Apakah orang yang mengalami overthinking itu udah ada dari dulu ya? Atau ini fenomena atau tren begitu yang dialami oleh mungkin manusia modern kah, Dok? Oke. Memang di banyak lini kehidupan kita, apalagi dengan pendidikan, seringkali kita lebih dilatih untuk menggunakan logika, pikiran, dibandingkan hal misalnya seperti rasa, ya. Nah, sehingga kadang-kadang terjadi ketidakseimbangan itu tadi.
Kemudian pekerjaan kita juga cenderung banyak berpikir lah ya. Jadi kita memang lebih cenderung untuk menggunakan pikiran kita dibandingkan misalnya katakan tubuh ya. Sekarang pekerjaan jauh lebih banyak ya, pekerjaan otak ya dibandingkan pekerjaan fisik misalnya. Nah, akibatnya terjadi ketidakseimbangan itu antara lain. Ya. Jadi karena apa ya, pembiasaan juga begitu hari-hari di zaman ini ya, orang bekerja lebih apa ya, memforsir begitu ya pikiran sehingga bagian yang lain atau tubuh jadi kurang seimbang begitu ya, antara lain seperti itu. Jadi menimbulkan overthinking. Ciri-ciri orang overthinking itu bagaimana bisa mengenalinya, Dok? Sebetulnya kita semua bisa mengenalinya ya, di dalam diri kita ada ya, mungkin bisa ingat-ingat gitu ya, pengalaman sendiri gitu ya, ketika sibuk berpikir. Secara umum kita bisa berpikir sibuk di sini ya, rasanya tuh kayak berat di sini nih ya, gitu nanti kita berlogika dan lain-lain, atau kita bisa ngerasa seperti lebih dalam ya, ada elemen perasaan kita yang bisa hidup misalnya ya, atau lebih dalam lagi di mana ini loh, ini memang saya di sini aja beda nih. Di apa yang kita alami kalau kita perhatikan aja itu tuh bisa beda ya, karena misalnya contohnya saya dengan pasien-pasien gitu ya, misalnya kadang-kadang mengajak untuk sederhana tarik napas dulu deh ya. Nah ketika kita tarik napas kan kita kembali ke tubuh ya. Makanya banyak orang yang terbantu oleh meditasi itu antara lain seperti itu ya, karena meditasi itu membantu supaya kita pikiran kita kan nggak sibuk kemana-mana. Jadi ditenangkan. Nah itu seperti itu. Jadi kalau kita udah mulai, ini pikirannya kemana-mana, ya maksudnya sibuk lah ya. Terus kita tarik napas sebentar, terus dirasa, oke, ya. Bisa jadi kayak berkurang tuh sibuknya, ya, berkurang sibuknya. Nah ketika kita terus bisa merasakan, iya ya. Nah itu banyak yang bisa kayak lepas gitu. Nah kita memperhatikan itu antara lain. Nah, misalnya orang ketika overthinking biasanya banyak pikirannya banyak, bicaranya mungkin banyak, lebih cepat ya, lebih sibuk seperti itu. Tapi ini gimana? Nah, itu seperti itu antara lain. Nah, ketika kita tadi menenangkan diri tadi, jadinya kok lebih kalem ya. Lebih nyaman, lebih yang tadinya menjadi masalah tuh bisa sedikit berkurang tuh seperti itu. Walaupun nanti masalahnya tetap ada ya, Dok. Banyak masalah kita yang memang ada di dalam situasi kita, ada juga itu interaksi antara kita dan situasi kita. Nah, jadi overthinking itu apakah semacam reaksi berlebihankah dari diri kita terhadap yang kita pikir itu masalah, tapi jangan-jangan itu bukan? Seberapa porsi masalahnya mungkin. Ya, jadi proporsional ya. Misalnya sederhananya gini. Otak kita ini bisa berimajinasi. Imajinasi itu sangat bermanfaat ya buat kita. Jadi kita bisa tahu misalnya katakan seandainya ada kebakaran, kita sudah bisa memikirkan duluan tuh. Dengan gitu kita bisa memikirkan butuh alat pemadam api ringan misalnya. Ya, karena itu orang ada pemadam kebakaran dan lain-lain itu karena orang bisa membayangkannya. Tapi kalau orang sudah berpikiran, kalau kebakaran gimana? Kalau tsunami gimana? Kalau meteor jatuh gimana? Nggak ada habisnya ya. Imajinasi itu tidak ada habisnya. Nah, sehingga kita perlu menggunakan pikiran kita itu secara proporsional. Seperti tadi, saya merencanakan ada alat pemadam api ringan. Jelas. Saya ada ujian besok, saya perlu belajar. Apa saja yang perlu saya pelajari. Jadi, nggak berarti terus kita saya nggak pikirkan, saya lupakan saja, jadi cuek gitu ya. Bukan seperti itu. Ya. Tetapi, juga tidak terus akhirnya kita jadi sibuk memikirkan kalau begini bagaimana, terus akhirnya tidak bisa mengerjakan sesuatu yang akhirnya membantu. Ya. Jadi, overthinking itu artinya apa? Apakah ini umum saja dihadapi oleh semua orang? Atau overthinking bisa juga masuk pada hal-hal yang
kemungkinan bisa ada hal-hal yang berat nanti yang akan sebagai katakanlah konsekuensi dari overthinking. Oke. Mungkin gini, semua orang bisa mengalaminya. Jadi ini bukan sesuatu yang pada orang-orang tertentu saja. Oke. Tapi memang pada kondisi-kondisi tertentu overthinking itu bisa menjadi lebih berat. Ya. Jadi misalnya katakan pada depresi misalnya, ya. Seringkali nuansa isi dari pikirannya itu adalah hal-hal yang sangat pesimis. Yang rendah diri misalnya ya. Jadi komponen isinya ya bisa beda-beda. Komponen isi yang dipikirkan itu dan polanya ya, polanya tuh seperti apa. Kemudian kalau misalnya pada kondisi yang sebaliknya ya, bukan depresi, pada manik, orang bisa lompat-lompat tuh, pikirannya banyak tapi lompat-lompat idenya banyak sekali, tapi tidak selesai. Nah itu bisa juga. Jadi bisa dilihat overthinking bisa jadi gejala juga ya. Gejala. Iya, bisa gejala, bisa juga sesuatu yang wajar ya, tergantung situasinya. Nah, kalau memang mau tahu lebih persisnya ya, baiknya untuk ke profesional ya. Kalau merasa kok kayaknya pikiran saya udah mengganggu nih, gitu ya. Ada juga misalnya pikiran yang wah ketakutan, sepertinya semua orang akan menjahati atau apa. Nah, itu kita perlu lihat apakah ada unsur paranoidnya. Misalnya pada skizofrenia itu bisa juga. Jadi, meskipun semua orang juga bisa mengalami overthinking, tapi kondisi-kondisi tertentu menemukan pola-pola tertentu. Ya. Kondisi-kondisi tertentu menemukan pola-pola tertentu. Ya. Gitu. Jadi ketika misalkan saya begitu ya, katakanlah, wah lagi mikir katakanlah beberapa kasus pastoral begitu ya. Tapi kalau misalkan ini jadi mengambil begitu waktu tidur saya katakanlah ya, lalu kemudian jadi sangat takut kemana-mana, itu boleh dikatakan itu sudah masuk berat. Sudah waktunya untuk mencari bantuan lebih lanjut kali ya. Bantuan profesional. Ya, bantuan misalkan. profesional. Oke, agar hal itu tidak mengganggu begitu ya. Ya, dan tidak menjadi masalah lebih lanjut. Tidak menimbulkan masalah lebih lanjut gitu. Jadi overthinking ini fenomena yang umum saja begitu ya. Sebetulnya banyak ditemukan, tapi kadang-kadang ketika berlebihan mengganggu ya, kita perlu perhatikan. Dan kita perhatikan juga seperti tadi, ketika kita memperhatikan diri kita, ternyata kita bisa melakukan sesuatu kok supaya kita tidak overthinking kan, seperti itu ya. Ternyata kita bisa tadi tuh menenangkan diri kita. Ya. Kalau kita perhatikan gelombang otak, gelombang otak itu bisa beda-beda. Ya, dari yang misalnya kita lagi sedang tidur, nah itu gelombangnya lambat, ya. Terus kemudian kita sedang tenang, lebih cepat, tapi tidak selambat tadi. Ya, makin lama dia gelombangnya cepat. Nah, ya, jadi kita mulai dari delta itu yang sangat lambat. Delta itu yang sangat lambat. Ya, terus theta, alpha yang tenang, terus beta, dan betanya bisa high beta. Nah, kalau kita sibuk berpikir itu di beta kita. Nah, kalau kita konsentrasi memang cenderung di beta. Tapi tetap perlu ada keseimbangan antara yang beta dengan yang theta, misalnya yang kita relax ketika kita mau istirahat itu, ya. Perlu ada keseimbangan. Nah, kadang-kadang tidak seimbang nih antar gelombang-gelombang otak ini. Ya, jadi itu yang kita mau lakukan adalah mencapai keseimbangan. Oke, baik Dok. Kita tahan dulu, kita akan masuk segmen yang kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri, kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Bersama saya sebagai pemandu acara, Pendeta Santiani Manurung, dan narasumber yang sudah hadir di studio adalah Dr. Teresia Citraningtyas, MWH, PhD SPKJ, dengan judul Overthinking, Apakah Ada Obatnya? Dan sahabat, jika ingin menyampaikan pertanyaan atau respon, silahkan boleh sampaikan di kolom chat yang sudah kami sediakan. Dokter Citra, di akhir segmen yang pertama, dokter tadi sedikit menjelaskan tentang beberapa gelombang otak ya. Nah, dari mulai yang lambat begitu ya, lalu kemudian tenang, ada yang cepat begitu. Nah, kemudian ada yang sangat cepat lagi gitu ya. Apa yang menyebabkan gelombang otak itu bisa bisa secara signifikan, bisa tiba-tiba begitu? Dan apakah sedari lahir begitu ya, semua orang punya dari start begitu kira-kira punya gelombang otak yang sama, lalu kemudian ada pengalaman-pengalaman hidup yang terjadi, lalu kemudian menyebabkan akhirnya gelombang otak menjadi beda-beda, dan setiap orang menjadi bereaksi macam-macam ini ya terhadap berbagai macam peristiwa. Ada yang cepat sekali ya terstimulus overthinking, ada yang untuk kasus itu biasa aja saya. Gimana dok? Oke. Pertama memang semua gelombang itu ditemukan di semua orang ya seharusnya ya. Pada porsi yang berbeda-beda dan tergantung kegiatan kita. Jadi kalau misalnya kita tidur atau istirahat ya harusnya gelombangnya lambat gitu ya. Kalau tadi misalnya yang sulit tidur karena overthinking, berarti gelombangnya sangat cepat padahal pada waktunya istirahat. Jadi sulit untuk tidur contohnya. Ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, pengalaman-pengalaman kita juga menentukan. Tapi memang ada faktor bawaan juga. Nah, faktor bawaan itu misalnya contohnya pada kasus-kasus ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder ya, atau gangguan pemusatan perhatian, hiperaktif ya, yang kadang-kadang dibilang wah hiperaktif, itu biasanya dari anak ya. Nah, itu memang ada kesulitan sehingga gelombang otaknya itu tidak seimbang seperti biasanya. Yang menarik pada kasus-kasus seperti itu bisa beda-beda ya, ada beberapa pola yang beda, tapi yang pola yang umum adalah untuk sampai ke gelombang yang konsentrasi itu malah sulit. Oh, justru sehingga mereka gelombang yang mudah terdistraksi, jadinya mudah untuk terbawa stimulus lah ya. Ada apa gitu, terus jadinya teralih perhatiannya. Nah, itu yang sering terjadi gitu. Karena justru mereka perlu dilatih untuk bagaimana untuk gelombang cepat fokus itu ya. Nah, lain-lain. Nah, pada orang-orang yang cemas seringkali gelombang cepatnya itu banyak. Karena ya tadi itu ya, overthinkingnya, pikirannya banyak, sehingga itu malah perlu dilatih untuk mengusahakan gelombang lambat itu seperti apa. Nah, itu sebetulnya ada latihannya. Itu bisa dilatih ya. Jadi latihannya itu namanya neurofeedback. Biasanya kita seperti tadi saya mengajak untuk kita coba mengenalin ya. Coba kita mengenali kita ini gelombangnya lagi cepat atau lagi lambat, lagi tenang ya. Seperti tadi itu saya coba ya dengan tarik napas, kita coba kenali. Tapi kan kita nggak tahu persis ya sebetulnya gelombang di otak kita seperti apa. Nah, dengan neurofeedback itu ada alatnya ya. Jadi ditempelkan di kepala kita, terus kita bisa lihat di komputer. Dia memberikan umpan balik. Saat ini gelombang kita udah sesuai belum? Nah, itu programnya itu bisa dibuat seperti
permainan sehingga anak-anak pun bisa menggunakannya ya untuk dilatih. Sama seperti kita bisa fitness untuk badan kita ya, kita juga bisa nih semacam fitness untuk otak kita, untuk dilatih untuk keseimbangannya tadi. Ini bicara soal bisa untuk diri sendiri ya? Ya, nah itu tapi alatnya itu ya tidak di semua tempat punya ya. Ada klinik-klinik tertentu yang memiliki alat itu. Nah, ketika kita melihat dengan alat itu, misalnya nih contohnya anak yang susah fokus tadi, ya, jadi justru perlu dibantu supaya thinkingnya optimal, ya, bukan overthinking ya. Nah itu dibantu. Nah ketika dia seimbang, misalnya dia naik mobil-mobilan nih ceritanya di komputernya itu kelihatan ada mobil. Ketika dia bisa fokus, mobilnya jalan. Ketika dia kehilangan fokus, mobilnya berhenti. Sehingga dia jadi nyadar, oh iya ya, saya hilang fokus, saya perlu fokus lagi. Nah, untuk orang-orang yang mengalami overthinking ya, yang terlalu tinggi itu, ya gelombang betanya misalnya, mereka diajak untuk menenangkan diri, ya kan, melepaskan pikiran yang berlebih tadi. Nah, ketika itu terjadi, misalnya entah ada bunga yang mekar atau air mengalir, jadinya dia rasakan, oh seperti ini ya. Nah, makin lama kita makin terlatih. Oh, seperti ini yang saya perlu capai. Nah, seperti itu. Nah, itu ada banyak teknik-teknik, banyak alat-alat yang bisa membantu kita untuk mengenali apa sih yang sebetulnya sedang terjadi di otak kita. Nah, misalnya Dok ya, ketika overthinking itu menyergap begitu kira-kira, dimanapun kan itu bisa gitu terjadi itu. Apa hal pertama yang cukup bisa lah katakanlah menolong gitu, supaya ketika kita menyadari ini kayaknya udah overthinking nih, aku harus bisa menenangkan, menstabilkan supaya tidak lebih jauh gitu dampaknya. Nah, yang pertama adalah seperti tadi saya sampaikan, menenangkan diri bisa dengan mengatur nafas. Nah, seringkali kalau kita cemas misalnya ya, nafas kita berlebihan, ya tersengal-sengal cepat gitu ya. Nah, kalau kita nafas perlahan-lahan, jadi nggak perlu nafas dalam-dalam sebetulnya, ya. Perlahan-lahan seperti nafas bayi tuh, yang perutnya mengembang ya, ininya nggak usah gede-gede, jadi seperti mengembangkan perut, sederhana, tarik nafas, tahan, dibuang perlahan, itu dulu, itu nomor 1. Nah, setelah kita mulai menguasai ya, mulai memperhatikan napas kita, mulai bisa menenangkan diri dengan cara itu, kita bisa mulai menata pikiran kita juga. Nah, gimana caranya? Yang paling sederhana adalah sebetulnya kita bisa memilih loh pikiran kita. Itu yang kadang-kadang orang tidak sadari. Kenapa? Karena ada pikiran otomatis. Seringkali misalnya begitu ada sesuatu gitu ya, terus kita langsung, wah berpikirannya, wah nanti kalau begini bagaimana? Nah, sudah terlalu seakan-akan akan ada masalah besar gitu. Yang kita sebut catastrophizing ya, jadi kayak katastrofi, jadi kayak bakal masalah besar kiamat gitu ya. Padahal masalahnya belum tentu sebesar itu. Nah, kita mulai mengenali nih. Oh, oke. Saya situasinya begini, pikiran saya apa? Ya, bisa kita tulis situasinya begini, pikirannya apa? Dampaknya ketika saya mikir begitu gimana? Wah, saya tambah cemas nih, tambah panik, tambah tidak bisa mencari solusi misalnya. Ada alternatif nggak dari pikiran kita itu? Nah, kita mulai belajar untuk memikirkan pikiran alternatif. Ternyata pikiran itu, oh iya bisa memang. Misalnya contohnya gini ya, saya sakit kepala. Bisa nggak ini tumor otak? Ya bisa aja. Saya nggak mengatakan bahwa tidak bisa, tapi oke, itu satu alternatif pikiran, ya kan? Alternatif pikiran yang lain apa? Oh, saya kurang istirahat. Bisa nggak? Bisa, ya. Alternatif lain apa? Ternyata bisa banyak gitu alternatif pikirannya itu. Nah, sama seperti ketika, waduh, saya besok ujian. Wah, saya pasti nggak lulus. Wah, kemudian saya, nanti saya dikeluarkan. Wah, kalau saya dikeluarkan orang tua saya marah. Udah jauh gitu, ya. Overthinking, ya, pikirannya terlalu jauh. Padahal, oke, saya ujian besok. Materinya apa saja ya, gitu. Apa yang sudah saya kuasai, apa yang belum. Itu kan juga alternatif pikiran ya. Nah, kita jadi mulai berpikiran, kalau tadi saya mikir, wah saya nggak bakal lulus nih.
dampaknya apa? Wah, saya jadi tambah semangat atau tidak semangat malah, ya kan? Atau kalau saya pikirkan, ya udah saya kerjakan sebisa saya. Nah, dampaknya apa? Nah, jadi kita mulai memikirkan alternatif pikiran. Nah, itu bisa dilatih. Jadi perlu keterampilan ya, skill ya, untuk bisa memanage, melatih pikiran begitu. Apakah ketika dalam situasi overthinking begitu ya, saya menduga cukup banyak nih yang kesulitan untuk melatih pikiran. Apakah itu juga disebabkan, katakanlah contoh begitu ya, besok saya ujian, saya udah belajar gitu ya, saya takut nih nanti pun saya belajar nanti hasilnya nggak optimal. Kalau hasilnya nggak optimal di pelajaran ini karena memang saya tahu saya kurang gitu, nanti orang tua saya memarahi gitu dan sebagainya. Itu termasuk overthinking nggak? Ya walaupun nanti katakanlah enggak, kamu kan sudah belajar. Iya, tapi persoalannya adalah nanti saya tahu nih kalau ini nanti hasilnya nggak optimal, nanti orang tua saya marah begitu. Jadi ada karena ada pengalaman begitu, karena ada pengalaman dia katakanlah sering dimarahi sehingga untuk menghadapi itu dia menjadi sangat takut, bahkan belum pun dia menjadi takut atau ada hal-hal lain yang relate dengan itu dia akan langsung teringat. Itu gimana, Dok? Ya, betul juga. Jadi pengalaman-pengalaman kita bisa mewarnai ya, mewarnai bagaimana kita berpikir. Apakah kita berpikiran negatif misalnya, atau berpikiran positif dan lain sebagainya. Dua hal ya, mungkin ya kadang kita memang perlu bantuan sebetulnya untuk mengolah hal-hal ini ya. Karena itu seperti tadi ada pastoral care, ada konseling, ada psikolog, ada psikiater. Jadi tidak selalu kita harus bisa semua sendiri, ya. Bahkan adanya pendampingan itu bisa sangat membantu kita untuk mengolah pengalaman-pengalaman yang mungkin ya masih terbawa, masih mewarnai, ya. Sehingga kita bisa lebih lega, lebih otonom juga ya, lebih mandiri. Sehingga resiko ini ada, tapi saya sudah mengusahakan, jadi tidak penuh ketakutan seperti tadi, ya itu bisa. Dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan, upayakan juga sendiri untuk memutuskan bahwa ternyata saya juga bisa memilih pikiran saya yang paling membantu. Sehingga ketika kita memilih pikiran kita, oh ya bahwa sebetulnya misalnya katakan orang tua kita sayang pada kita, maksudnya baik, meskipun akhirnya kita menjadi tidak nyaman dengan itu. Gimana supaya saya bisa nyaman? Dalam konteks ya kita nggak bisa mengubah orang, nggak bisa mengubah orang lain, tapi saya bisa melakukan apa yang saya bisa lakukan. Terus, nah ketika kita bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan tanpa harus mengubah orang, nggak bisa juga mengharapkan itu, ada kepercayaan diri yang bisa meningkat di situ. Nah itu memang dua-duanya ya. Jadi kita bantuan juga perlu, upaya dari diri sendiri juga perlu. Jadi upaya dari diri sendiri juga bisa kita lakukan, tapi kita juga tahu mungkin ada saat-saat tertentu kita bisa meminta begitu ya, bantuan profesional begitu. Dok, ini untuk case yang dokter lihat gitu sehari-hari ya. Apakah untuk zaman sekarang begitu, yang datang begitu, yang konsultasi Pak Dokter untuk yang mengalami overthinking, apakah hanya umur-umur dewasa atau sudah dari remaja juga sudah cukup banyak yang mengalami overthinking? Oke, saya memang lebih banyak menangani dewasa ya, tapi dewasa dari dewasa muda. Dewasa muda. Ya, jadi maksudnya ya remaja akhir lah ya, itu sudah. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang kondisi anak dan remaja, itu ada kepakarannya, ada psikiater anak dan remaja. Tapi bisa ditemukan pada segala usia sebetulnya ya. Cuma memang pada dewasa muda kalau menurut saya kerentanannya juga lumayan tinggi ya. Di dewasa muda kerentanan. Iya, karena baru mulai ya kali ya, baru mulai banyak insecurity lah ya, rasa tidak belum sepenuhnya aman ya, karena masih
mencari pasangan, misalnya nanti dalam upaya untuk mencari pekerjaan, mencari banyak ruang, dan di situ ada peralihan dari yang tadinya di bawah peran orang tua, kemudian menjadi kemandirian, itu juga ya masa transisi yang tidak mudah. Nah di situ sering terjadi nih, karena sebetulnya dasarnya adalah insecure tadi ya, kurang percaya diri, sehingga akhirnya pikirannya jadi berlebih, jadi kemana-mana, tambah nggak percaya diri. Jadi kita perlu balik supaya tidak menjadi lingkaran setan. Baik dok, kita tahan ya. Kita akan lanjutkan di segmen yang ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini mengambil judul Overthinking. Apakah ada obatnya? Bersama dengan Dr. Teresia Citraning Tias, MWH, PhD, SPKJ. Dan saat ini kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Dr. Citra, ini kan kita mengambil judul Overthinking, apakah ada obatnya ya? Dari segmen pertama, kedua dokter sudah sampaikan. Lalu kemudian di ujung segmen yang kedua, dokter katakan ya, di usia katakanlah setelah menginjak remaja ya, katakanlah kan anak-anak muda begitu udah mulai menata ya kuliah, lalu kemudian nanti menata hidupnya, pekerjaannya, dan berbagai macam hal nih, insekuritas bisa terjadi, lalu kemudian itu bisa menimbulkan overthinking. Ada obatnya nggak? Ya. Jadi sebetulnya overthinking itu sendiri, seperti tadi saya katakan, terjadi pada banyak orang. Artinya tidak semua orang membutuhkan pengobatan yang secara spesifik. Tetapi seperti tadi saya sampaikan juga di segmen pertama, ada kondisi yang sudah tidak bisa lagi nih ditangani sendiri. Tadi sudah tidak bisa lagi ditangani secara latihan saja, misalnya ya, misalnya tadi pada orang yang sudah depresi ya, itu artinya ada ketidakseimbangan. Dari mana kita tahu kita kira-kira sudah masuk pada tahap depresi, dok? Sorry. Ada beberapa tanda-tanda ya, tapi bila kita ragu, lebih baik kita datang berobat daripada menunggu. Tapi misalnya contohnya melakukan sesuatu jadi sulit sekali ya. Ya, contohnya begitu. Pikiran bisa lambat, bisa sangat pesimis misalnya ya. Dan ini termasuk bahaya ya, bisa mengancam nyawa juga. Jadi karena itu perlu diperhatikan. Kadang-kadang ada orang yang merasa, oh ya, kamu kurang beribadah, kurang iman. Nah, itu kasihan sekali karena ini masalahnya sudah ada ketidakseimbangan di otak. Gelombang otak. Di otaknya, di mana komunikasi antar saraf itu kurang. Ya, komunikasi antar saraf itu ada neurotransmitter sebutannya ya. Jadi itu zat yang pengantar antar saraf. Nah, kalau itu kurang, orang itu tidak bisa berpikiran secara jernih. Sehingga kasihan ketika orang itu
ayo kamu semangat dong. Ya dia bukannya nggak kepingin semangat gitu ya. Siapa yang kepingin down? Nggak ada ya. Jadi itu bukan pilihan, tetapi itu terjadi. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, ya obat itu bisa sangat berpengaruh. Jadi begitu overthinking ini sudah menimbulkan dampak yang berat. Atau sudah tidak bisa ditangani sendiri lah ya. Itu dia. Seperti itu. Terus kemudian bisa juga cemas. Ya. Pada kondisi cemas kadang-kadang ya obat itu membantu sekali. Sehingga akhirnya pikiran itu bisa ditata. Tadi kan kita bicara tentang menata pikiran. Kalau orang dalam kondisi tertentu nggak bisa tuh menata pikiran, bukannya karena nggak kepingin, sangat ingin. Atau malas begitu ya. Sama sekali tidak. Makanya kasihan ketika orang seperti itu ya. Sudah dalam kondisi seperti itu karena memang ada ketidakseimbangan di gelombang otak, terus di-push, di-judgment begitu ya. Iya, betul sekali. Nah, jadi memang kadang-kadang kondisi-kondisi tertentu membutuhkan pengobatan. Ya tadi kita bicara misalnya antara lain pada yang hiperaktif tadi. Itu ada pengobatan untuk membantu supaya bisa lebih fokus ya contohnya. Atau misalnya pada yang tadi ketakutan, skizofrenia itu sangat-sangat harus diobati. Kalau enggak kasihan sekali ya, karena realitanya bisa terganggu, bisa mempengaruhi studinya, pekerjaannya, relasinya, sayang sekali. Sesuatu yang seandainya ditangani dengan cepat dan mumpuni bisa terbantu orang-orang. Bagaimana mengubah begitu ya? Ini cara pandang ya, mindset begitu. Saya tidak tahu apakah kebanyakan ya, tapi saya asumsikan cukup banyak begitu ya. Orang yang menganggap, ini kamu karena kurang beribadah tadi gitu ya. Kamu overthinkingnya terlalu sehingga kamu jadi perlu berobat, lalu kemudian kamu termasuk mengalami gangguan kejiwaan begitu. Kamu nggak termasuk normal begitu. Gimana ya dok mengubah mindset itu ya? Iya. Jadi dengan kata lain kita mau mengatasi stigma ya. Jadi saat ini kita diundang untuk tidak menghakimi. Ini kan satu pesan yang sangat penting ya dari contoh yang kita dapatkan aja, teladan kita tidak boleh menghakimi. Sehingga kalau kita bisa berempati, merasakan. Bayangkan kalau misalnya kita mengemudi nih, kita mau lurus, tapi karena ada masalah di setirnya selalu belok. Ya. Terus kita dimarahi malah. Kamu jangan main-main. Nah, loh. Itu kan sulit ya. Nah, seperti itu otak kita itu kan pengendali ya. Kalau dia tidak berjalan seperti biasa kan kita susah nih mau mengendalikan ya, sehingga orang yang mengalami kesulitan untuk mengendalikan dirinya atau mengendalikan pikirannya bisa jadi seperti itu. Nah, yang sering saya temui sekarang sebetulnya kesadaran di kalangan muda sudah lebih tinggi ya. Mereka sudah ingin nih, ingin berobat, ingin konsultasi. Tapi seringkali justru dukungan dari yang lebih tuanya ya. Jadi orang tuanya atau keluarganya itu yang masih kadang-kadang sulit. Sehingga mereka dengan ya keterbatasan dana, keterbatasan dukungan macam-macam. Jadi sulit sekali gitu mereka untuk mendapatkan konsultasi yang mereka butuhkan gitu. Nah, di sini ketika semua kalangan, semua usia bisa saling mendukung, mengatakan bahwa ya kita coba. Ini sama nih, saya senang sekali karena Bu Pendeta bisa mengatakan, iya ini kalau memang ya dibutuhkannya profesional medis, ya dibutuhkannya profesional medis. Ya. Sehingga ini termasuk yang penting untuk kita dengar, supaya kita bisa mendukung secara sesuai dengan kebutuhannya ya, dan tidak malah justru membuat orang semakin terpuruk, itu kan yang tidak kita inginkan ya. Betul. Bahwa ya sama seperti kalau misalkan lagi batuk ya berarti ya mesti ada obat yang diminum begitu. Betul. Kalau ini ternyata ada gangguannya di gelombang otak, maka di gelombang itu yang harus diseimbangkan. Ya, betul sekali. Supaya sumbatan-sumbatan begitu ya yang memengaruhi dirinya, pekerjaannya, relasinya juga bisa tertolong begitu. Ya, bisa teratasi. Ya. Untuk kasus yang sekarang begitu, yang dokter tangani dari overthinking ya, yang secara umum sampai yang berat cukup banyak gak dok? Iya banyak ya. Penyebabnya biasanya apa kalau dari kalangan muda? Ya itu banyak sekali faktor ya. Antara lain pengalaman dari kecil tadi tuh.
dibanding-bandingkan misalnya ya, terus kemudian perundungan ya, bullying. Seperti itu banyak ya pengalaman. Kemudian ya faktor-faktor tadi bawaan juga ada. Kemudian problematika yang semakin rumit ya, problematika di keluarga itu banyak yang menjadi masalah ya. Terus kemudian ya faktor-faktor di dalam kehidupan makin lama makin banyak nih ya. Nanti soal studi, soal pekerjaan, soal ekonomi, pasangan, ekonomi ya. Jadi ada banyak faktor yang bisa berpengaruh. Kita katakan faktor itu ada bio, psiko, sosial, dan kalau mau spiritual ya, jadi 4. Lengkap. Faktor biologis itu berpengaruh. Misalnya, contohnya yang sederhana aja, kurang paparan matahari, kurang vitamin D. Ya, sederhana tapi bisa menyebabkan depresi juga itu. Betul, ya, betul. Contohnya. Kemudian pola tidur misalnya, itu juga bisa berpengaruh. Ya. Psikologis, pola pikir tadi dia overthinking itu banyak ada di situ. Jadi kita bisa melatih di situ. Ya. Sosial tadi, seperti selama pandemi terus tidak bisa bergaul, tidak punya teman ya, terperangkap lah seperti itu. Nah itu rasa seperti itu ya itu juga berpengaruh ya, sosialisasi. Kemudian ya unsur spiritual itu juga berpengaruh di dalam kesejahteraan batin seseorang ya, mendukung atau tidak. Tapi 4-4-nya harus diperhatikan. Itu keseimbangannya. Kadang-kadang ada faktor-faktor yang terus diabaikan, misalnya yang biologis tadi atau yang psikologis tadi. Nah itu perlu diperhatikan juga. Ya, jadi kita manusia ini diciptakan dengan utuh begitu ya. Betul. Nah, ketika ada yang tidak seimbang, maka kita harus mencari tahu begitu ya, apa problemnya. Dan macam-macam studi ini ya, dari tadi ya biologi, secara biologi, psikologi, sosial, spiritual, itu menolong kita untuk bisa katakanlah mengutuhkan kembali begitu ya kita. Baiklah dok, kita sudah tiba di penghujung segmen 3. Dokter Citra boleh menyampaikan semacam ringkasan resume dari segmen pertama sampai ketiga kepada pemirsa. Mari silakan. Jadi kita diundang untuk memperhatikan pikiran kita. Ya. Apakah pikiran kita selama ini membantu atau kurang membantu? Dan kita diundang untuk memperhatikan diri kita, menarik napas, menata pikiran kita. Pada waktu yang sama, kadang-kadang problematika itu lebih dari yang bisa kita tangani sendiri. Jangan malu, jangan takut untuk mencari bantuan ya. Bantuan bisa dari berbagai pihak, bisa bantuan dari keempat unsur tadi, biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Ya, kalau misalnya kondisi-kondisi tertentu membutuhkan pengobatan, ya itu memang dibutuhkan. Ya, jadi jangan malu kalau memang perlu ke psikiater, dukung kalau ada keluarga yang butuh, ya lebih baik datang dan ternyata masalahnya bisa ditangani dengan segera daripada berlama-lama sudah komplikasi, sudah bermasalah besar, baru mencoba mencari pertolongan. Ya, semoga dengan begitu kita bisa makin lama makin sejahtera ya, secara batin kita, pikiran kita bisa tenang, bisa pas, dan kita menjadi alat untuk membantu sesama juga. Ya, saya ingin baca Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan jika di antara para sahabat dimanapun berada yang saat ini mungkin dilanda kekhawatiran atau mungkin juga kecemasan, ketakutan, datanglah kepada Tuhan, percaya kepadanya, dan ketika memang dalam menghadapi kecemasan itu kita perlu ditolong ya, oleh orang lain, ditolong oleh pihak lain yang memang lebih bisa kita andalkan, menolong dan membantu kita. Jangan khawatir, jangan cemas untuk bisa meminta pertolongan itu, karena mereka juga bisa dipakai oleh Tuhan, dapat menolong dan memulihkan kita. Terima kasih Dokter Citra sudah datang, boleh ke studio dan memberikan pencerahan edukasi untuk kita semua. Kita berjumpa di episode yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.